Halo semuanya, selamat datang di kampus dan selamat datang di sesi penjelasan khusus kita hari ini. Sebagai pengajar kalian, jujur saya antusias banget melihat wajah-wajah baru yang siap memulai perjalanan akademik di sini. Nah, hari ini kita nggak cuma bakal bahas soal jadwal kuliah atau fasilitas kampus ya. Kita akan menyelami peran krusial yang akan kalian emban mulai detik ini dalam menavigasi dan melindungi masa depan digital kita. Jadi kalian itu bukan lagi sekedar penggunaan internet biasa. Kalian sedang dilatih untuk menjadi penjaga ruang digital. Keren kan? Oke, biar ada bayangan, ini peta jalan obrolan kita hari ini. Tantangan digital global, PP Tunas dan Lindung Anak, etika manusia dan Safe AI, sinergi industri dan kampus, mahasiswa sebagai agen perubahan, dan terakhir, aksi jaga nalar publik. Yuk, kita mulai! Bagian pertama, kita masuk ke tantangan ruang digital global, realitas ruang cyber. Teman-teman mahasiswa, ruang siber yang kalian masuki sekarang ini ibaratnya udah nggak lagi netral. Ini bukan cuma taman bermain tempat kita bisa asal scroll tanpa beban. Ibu Mutia Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital kita, pernah menegaskan hal yang sangat penting. Beliau bilang kalau misinformasi itu bukan sekedar isu lokal, tapi sudah jadi tantangan global menurut World Economic Forum 2025. Pernyataan ini benar-benar menampar kita soal betapa dahsyatnya arus digital yang harus kalian hadapi. Kita lagi ngomongin ancaman skala dunia yang literally ada di genggaman tangan kita sendiri. Risiko di era informasi global ini nyata banget ya. Misinformasi itu nyebarnya cepet banget, konten gak layak gampang banget diakses, dan yang paling bikin sedih, anak-anak jadi kelompok yang paling rentan. Tantangan literasi digital ini menuntut kita buat gak cuma diam aja. Soalnya teknologi yang dibiarkan tanpa pengawasan itu secara aktif ngebahayain kelompok paling rentan di masyarakat kita. Lanjut ke bagian 2, PP Tunas dan Perlindungan Anak, pilar regulasi adaptif. Terus gimana cara negara kita merespons ancaman tadi? Nah, jawabannya ada pada PP Tunas, atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Ini tuh sebuah regulasi adaptif soal tata kelola sistem elektronik yang memang dirancang khusus banget untuk melindungi anak di ruang digital. Aturan ini lahir sebagai respon yang super cepat dan esensial demi mastiin ruang siber kita kembali jadi zona aman buat anak-anak di tengah gempuran arus digitalisasi yang makin gila ini. Masuk ke bagian 3, etika manusia dan Safe AI, teknologi berpusat pada kemanusiaan. Sekarang kalian mungkin mikir, terus kampus kita perannya di mana nih? Jawabannya ada di deklarasi Safe AI. Bapak Rektor kita menginisiasi deklarasi ini buat mastiin bahwa inovasi kecerdasan buatan itu harus human-centric, alias berpusat pada manusia. Kecerdasan artifisial itu harusnya diarahkan buat melindungi anak-anak dan masyarakat luas, sejalan dengan etika manusia, bukan malah jadi ancaman baru. Pokoknya, teknologi tanpa etika itu benar-benar berpotensi merusak. Tapi ingat, konsep Safe AI ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Aturan adaptif kayak PP Tunas yang di atas kertas itu nggak bakal ada artinya kalau jalan sendirian. Aturan-aturan itu butuh banget dukungan dari budaya digital yang sehat dan etis sehari-hari dari kita semua di kampus. Nilai-nilai kemanusiaan dalam deklarasi Safe AI inilah yang mestinya membentuk cara kalian berinteraksi dengan teknologi tiap harinya. Bagian 4, sinergi industri dan pendidikan, membangun ekosistem. Coba kita lihat gimana sinergi besar ini bekerja. Ekosistem digital yang sehat itu dibentuk oleh 3 pilar utama. Pemerintah bikin regulasi adaptif, contohnya ya PP Tunas tadi. Terus dari sisi industri, kayak Telkom Group misalnya, mereka nyediain solusi digital dan perlindungan data. Nah, posisi kalian di mana? Kampus kita ini tugasnya mencetak talenta unggul. Ya kalian ini, para lulusan masa depan. Peran kolaboratif kalianlah yang nantinya bakal bikin solusi industri dan regulasi pemerintah itu benar-benar nyata dan jalan di lapangan. Bagian kelima, mahasiswa sebagai agen perubahan, pergeseran paradigma. Saya mau nantang kalian semua nih. Coba pikirin lagi, apa sih tujuan utama kalian kuliah di sini? Ibu Dian Siswarini, Direktur Utama Telkom University, pernah kasih kutipan yang powerful banget. Beliau bilang, kami melihat lulusan hari ini bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi sebagai agen perubahan. Gitu teman-teman. Tujuan kalian di sini tuh bukan cuma cari ijazah, terus ngelamar kerja. Kalian itu didorong buat aktif nyiptain peluang dan ngebentuk ekosistem digital yang manusiawi, bareng-bareng sama industri dan pemerintah. Biar lebih jelas, mari kita bandingin dua pola pikir ini. Pola pikir lama itu ngelihat mahasiswa cuma sebagai konsumen digital yang pasif, yang kerjaannya mungkin cuma rebahan sambil scroll media sosial tanpa henti, dan lulus cuma buat nyari kerja. Big no. Pola pikir baru yang wajib kalian pakai mulai hari ini adalah, kalian itu penjaga nalar publik dan kreator ekosistem digital yang etis. Di tengah maraknya hoax dan misinformasi global, kalian punya tanggung jawab gede banget buat mengawal kebenaran. Oke, terus gimana cara kalian ngasih dampak nyatanya?
Gampang, ini strategi praktisnya. Pertama, aplikasikan prinsip Save AI di semua tugas atau proyek teknologi kalian di kampus. Kedua, advokasikan penggunaan teknologi yang etis ke teman-teman kalian, jangan sungkan buat saling ngingetin ya. Ketiga, kolaborasi bareng industri buat memperkuat perlindungan anak cara online. Dan yang terakhir, bantu kawal implementasi PP Tunas di lingkungan masyarakat. Peta jalannya udah jelas banget kan? Bagian 6. Aksi konkret untuk nalar publik. Panduan digital harian kalian. Nah, mari kita bahas yang lebih praktis untuk keseharian kalian. Ngelindungin ekosistem digital itu sebenarnya dimulai dari klik kalian selanjutnya loh. Pas kalian mau memfilter informasi, lakuin langkah gampang tapi penting ini. 1. Tahan diri dan jeda sejenak, jangan asal respons. 2. Wajib banget cek sumber kontennya. 3. Verifikasi faktanya pakai standar literasi digital global biar nggak gampang kemakan hoaks. Dan 4. Pikir-pikir lagi sebelum di-share, atau kalau emang terbukti menyesatkan, langsung hapus saja. Pesan dari Ibu Menteri kita itu jelas banget dan harus jadi alarm buat kita semua. Saring informasi, pakai teknologi dengan bijak, dan dukung ekosistem digital yang aman. Jadilah penjaga kebenaran. Ingat ya, ini bukan cuma teori ngebosinin di kelas, tapi ini adalah tanggung jawab harian kalian sebagai mahasiswa dan penjaga nalar publik untuk melawan misinformasi global. Menutup sesi paparan materi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Apakah jejak digital dan inovasi teknologi yang kalian bikin hari ini benar-benar turut melindungi kelompok yang paling rentan di sekitar kita? Jadikan pertanyaan ini sebagai kompas kalian dalam menjelajahi dunia keamanan siber dan etika kemanusiaan selama kuliah di sini. Selamat belajar dan mari kita jaga bareng-bareng ruang digital kita.